Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Iren, Kak Tommy, Kak Abraham akan beribadah bareng-bareng adik-adik semua. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Tommy boleh pimpin doanya. Ayo adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah walaupun sedang pandemi seperti ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita di saat suka, duka, dan di jalan-jalan kehidupan kita. Yuk kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau ingetin juga bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Dan kita juga harus sayang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi anak-anaknya. Yuk kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai firman, kita doa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat kami mengerti Tuhan firman yang akan dibawakan kakak selanjutnya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mengasihi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum mulai firman kita doa dulu ya. Mari semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kami semua dapat beribadah. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti firman yang akan Kak Iren bawakan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Iren akan membawakan firman yang berasal dari Alkitab 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan 17. Nah, sebelum kakak mulai firmannya, kakak mau cerita dulu nih. Jadi kakak punya seorang teman. Seorang teman kakak ini berprofesi sebagai penjelajah. Adik-adik tahu nggak penjelajah itu apa? Penjelajah adalah seseorang yang suka memulai hal-hal baru. Suka menjelajah, misalnya ke gunung, ke hutan, ke tempat-tempat yang baru. Nah, mereka itu waktu cerita ke kakak, mereka nggak pernah tersesat loh adik-adik. Kalian tahu nggak kenapa? Karena mereka tuh selalu membawa alat yang kecil ini tapi sangat berguna adik-adik. Adik-adik tahu nggak alat itu apa? Kakak kasih tahu ya, alat itu adalah kompas. Adik-adik tahu nggak kompas itu apa? Kompas adalah alat yang bisa memberikan petunjuk arah mata angin. Nah, kalau di hutan adik-adik itu nggak ada yang namanya sinyal. Jadi mereka nggak bawa handphone. Mereka menggunakan kompas untuk menuntun mereka ke tujuan mereka. Misalnya, mereka mau ke puncak gunung. Mereka lihat, oh kita harus ke utara teman-teman. Ayo lewat sini. Nah, mereka pakai kompas. Sedangkan kalau kakak, misalnya nih, kakak mau ke mall, tapi kakak nggak tahu mall itu di mana, jalannya di mana. Tapi tenang, kakak punya alat yang canggih juga nih, yaitu GPS. Adik-adik, GPS ini bisa menuntun kakak untuk ke tujuan kakak, yaitu mall. Nah, misalnya, aku mau ke mall Bumi Kedaton deh. Oke, ketik dulu di handphone. Dan GPS ini langsung kasih tahu kakak. Misalnya lewat jalan ini, ke kiri, ke kanan, lurus, ke depan, mundur, stop. Nah, GPS ini kasih tahu kakak. Akhirnya kakak bisa sampai di mall tujuan kakak.
Nah adik-adik, tahu gak sih ada yang mirip-mirip sama GPS? Yaitu doa. Kok doa sih Kak? Iya, berdoa itu bisa menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus sehingga lewat berdoa Tuhan bisa memberikan jalan dan tuntunan dalam hidup kita. Nah, masuk deh kita ke Tawarik, 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan 17. Jadi zaman dahulu juga di dalam Alkitab ada seorang raja yang selalu berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik tahu gak siapa dia? Kakak kasih tahu ya, dia adalah Daud. Benar banget, Daud adalah raja orang Israel yang kedua. Nah, setelah Daud dinobatkan menjadi raja, orang-orang Filistin mau menangkap Daud. Karena Daud itu terkenal akan seorang yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Filistin ini mau menangkap Daud dan mengalahkan orang-orang Israel. Akhirnya Daud pun mendengar, wah, orang Filistin mau menghancurkan bangsaku, mau menyerang bangsaku. Aku tidak bisa tinggal diam. Akhirnya Daud pun mau menyerang. Tapi tunggu dulu. Daud ingat, oh iya, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus dan Daud ini taat banget sama Tuhan Yesus, dia tidak langsung menuruti keinginannya. Dia berdoa terlebih dahulu dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan teman-teman tahu, adik-adik tahu, Tuhan menjawab doa Daud. Daud, tenang, aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Kamu menyerang dan percaya kepada aku. Dan Daud pun, oh oke Tuhan, aku akan menuruti keinginanmu, perintahmu. Dan Daud pun melakukan apa yang diperintahkannya. Akhirnya Daud menyerang orang Filistin. Orang Filistin menyerang Daud, menyerang orang Israel di lembah Refaim. Dan teman-teman tahu, adik-adik tahu, orang Israel menang. Dan orang Filistin lari ketakutan. Karena Daud itu raja yang benar-benar kuat. Adik-adik tahu kenapa? Karena disertai oleh Tuhan. Dia berdoa terlebih dahulu. Dan Daud pun menghancurkan allah-allah penyembahan berhala orang-orang Filistin agar semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Namun orang Filistin masih mau menyerang Daud. Mereka masih mau mengalahkan Daud. Sekali lagi lah yuk kita coba, kata orang-orang Filistin. Walaupun Daud sudah menang, dia tidak gegabah. Dia masih tetap berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Daud bertanya sekali lagi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan pun menjawab lagi. Tuhan menjawab, Daud, jangan menyerang dahulu. Kamu buat gerakan melingkar, lalu kamu bersembunyi. Dan kamu setelah membuat gerakan melingkar, kamu menyerang orang Filistin di sela-sela di jurusan pohon kertau. Adik-adik tahu pohon kertau nggak? Pohon kertau tuh tinggi, besar, dan lebar. Nah, ketika kamu sudah mendengar langkah orang Filistin Daud, kamu baru menyerang. Dan Daud pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud. Dan lagi-lagi tuh adik-adik, mereka orang Filistin kalah total. Dan mereka pun lari ketakutan. Dan Daud pun menang atas orang Filistin. Adik-adik, Daud gak hanya menang melawan orang Filistin. Daud juga termasyur sehingga orang-orang lain, negeri-negeri lain, bangsa-bangsa lain takut melawan Daud. Nah adik-adik, Daud bisa menang semua karena
dia berdoa terlebih dahulu meminta Tuhan untuk memberikan jalan dan rencana agar Daud bisa meraih kemenangan. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar penebus penyelamat, tetapi Tuhan Yesus juga berjanji buat kita orang percaya untuk selalu hadir dan menemani kehidupan kita. Nah, adik-adik dan kakak, kita adalah orang-orang percaya. Seharusnya kita selalu hidup berada di dalam tuntunan Tuhan Yesus. Nah, untuk berada di dalam kehidupan yang dituntun oleh Tuhan Yesus, kita bisa berdoa. Kita berdoa meminta tuntunan Tuhan Yesus. Misalnya, waktu kakak kecil, kakak bingung kakak mau jadi apa nanti gede. Kakak berdoa terlebih dahulu, Tuhan, aku besar mau jadi apa? Aku percaya Engkau sudah punya rencana. Aku percaya Engkau akan menuntun aku. Dan akhirnya setelah kakak dewasa, kakak percaya Tuhan selalu menuntun kakak sehingga kakak gak perlu khawatir. Dan kakak percaya Tuhan selalu punya rencana, tujuan untuk hidup kakak. Nah, kakak mau adik-adik juga melakukan hal yang kayak kakak lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta tuntunan jalan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kita lagi ada masalah pun, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu akan selalu menjawab seruan dari doa kita. Nah, ini semua sama kayak ayat hafalan minggu ini dari Yeremia 33 ayat 3a. Yuk ikutin kakak sama-sama. Oh iya, yang belum bisa buka Alkitab bisa minta tolong mama papa ya. Udah semua buka Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Yeremia 33 ayat 3a. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sekali lagi ya, Yeremia 33 ayat 3a. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu satu hal lagi. Kakak mau ingetin bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu hadir buat kita semua. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita tutup firman ini kita berdoa dulu ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di minggu ini. Kakak Iren percaya dan adik-adik percaya Tuhan akan selalu hadir buat kami. Tuhan juga selalu melingkupi hidup kami. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah buat kami. Tuhan, kami tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang serba tahu. Tuhan yang sayang kepada kami. Dan Tuhan, kami mau selalu untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus selalu punya rencana yang indah untuk hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini karena kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, udah selesai nih ibadah hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Pakai masker dan kalau bisa kurangi aktivitas di luar. Adik-adik tetap berdoa dan juga jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!